Bang Dani, sang raja kayu, sukanya ini. Jadi kita cari tahu teman-teman. Dia nggak terlalu erosi ya. Ya. Jadi nggak dia punya seperti ini kan kelihatan nih Bang Irwan cuma Ya. garis-garis Ya. kayak lidi aja gitu ya. Ih, mantap, Kalau yang kemarin tuh erosi sekali sebenarnya. Oh. Teman, sambil ngopi di bengkelnya Bang Dani. Yo. Bang Dani, just dulu dong kita. Enak nih Wih. kopinya. Bener dikasih Enak madu, kopinya. manis-manis. Manisnya pas. Mantap. Gelasnya yang mana tahan. Kayak dia benar di kopi tiam. Kopi tiam ya. Bikin nagih. Itu segelak habis. Jadi kan memang kecil-kecil biar nagih gitu. Gimana nih kita kembali ke tongkat sakti. Saya terima kasih banyak ya dikasih hadiah nih tongkat dan dua. Tongkat ini memang saya gunakan untuk alat ukur, sekaligus juga mungkin buat latihan olahraga nih kadang-kadang habis mandi. Gitu ya. Gedein jempol ya. Tapi memang beda sekali. Di sini saya melihat di sini memang karakter kuat keras nih kelihatan ya. Ini memang kayu ulin. Ini salut tuh saya. Ini dibuat dari apa? Kayu recycle. Malah jadi tongkat ini lucu. Ya. Ini adalah kayu jati yang dimana begitu saya ketemu ini saya merasa aduh cantik sekali, indah sekali. Urat-uratnya ya Bang Irwan. Nah saya akan main di yang kanan dulu deh ya. Bang Dani, ini kan keras, Pak. Ini secara prinsip beratnya berapa sih kira-kira kalau itu? Kalau Berat jenis ya? ulin ini berat jenis sih di atas 1 pasti ya karena Di atas 1? ya dia kalau dimasukin ke air ini tenggelam. Tenggelam. Berarti kan dia berat jenisnya lebih berat dari air. Di atas 1 ya? Ya 1,2. Pertanyaannya, apakah ada kayu yang lebih berat lagi dari ini? Dari pengalaman Bang Dani? Kayu ini yang berat tuh sih banyak kayu berat sih. Seperti kayu damar laut itu juga berat. Dia Damar berat, laut? Iya, berat jenisnya pun di atas 1 dan itu pun tenggelam ya kayunya ya. Oh Sama gitu? berat juga. Oke. Damar laut? Umumnya sih kalau yang berat-berat tuh yang kayu yang keras ya. Kayu Cuma keras. yang berat jenisnya lebih dari air tuh sedikit. Mhm. Kayak kayu merbau itu kan berat sama. Cuma kan dia berat jenisnya sekitar 0,8 gitu ya. Oke. Kayu bangkirai juga keras. Bangkira ya? Itu kan berat jenisnya sekitar 0,8 juga gitu. Jadi yang termasuk ini berat, artinya yang paling lebih berat dari ini ada juga? Atau ini yang paling berat kira-kira? Kalau yang saya ketemu ini masih ulin yang paling berat ya. Terus apakah berat itu berarti paling keras? Kalau keras pasti keras kayunya. Tapi kalau berat itu bukan menjamin dia pasti keras. Benar nggak menjamin. Jadi pertanyaan kedua lah, ada yang lebih kuat dari ini nggak? Kalau bicara kayu, karena ini mengenai kekuatan kan Kalau fungsi. untuk kan sebenarnya kayu ulin kan fungsi utamanya itu kan buat outdoor ya. Iya. Nah kalau kita bicara kekuatan kayu itu kan untuk outdoor indoor gitu ya. Iya. Kalau untuk outdoor itu yang paling kuat sih memang ulin ya. Karena kayu ini semakin kena air gitu dia semakin kuat gitu. Ini menarik kita kan. Semakin kena air justru semakin kuat. Ya. Itu bukan cuman mitos saja ya, benar itu berarti ya. Jadi kalau kayu-kayu lain misalkan seperti kayu merbau atau kayu bangkiri, jadi kalau kena air itu bisa busuk. Iya. Beda sama kayu ini gitu loh. Iya, iya. Nah kalau kita bicara misalkan untuk indoor, umumnya kenapa mereka pakai kayu jati ya? Satu, kayu jati itu kan memang kuat ya, awet ya, kayu Iya. kelas 1 awet dan indah gitu loh. Iya. Jati itu indah karena uratnya. Urat. Ya, benar, dia benar. ada serat-serat kayu yang menonjol, nggak seperti kayu ulin kan. Kayu ulin ini nggak ada urat, jadi cuma seperti itu aja. Warnanya seperti itu. Jadi kalau kita ngomong indoor, kayak seperti kayu ulin itu kan kuat sekali. Iya. Kalau kita lihat seperti peninggalan rumah-rumah zaman dulu, Iya. kan pakai kayu jati semua rata-rata. Iya, Itu kan iya. awet sekali sampai ratusan tahun gitu loh. Mhm. Nah itu udah cerminan kalau kayu jati itu kayu kuat, Oh. kayu awet. Kayu awet. Iya, 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 iya. Dan kalau ulin sendiri ini ada perubahan warna loh teman-teman. Pertama sih masih warnanya muda, makin lama makin tua ya. Ya, Akan lebih tua lagi dari ini nanti ya. kalau semakin dia kena cuaca ya, Iya. kena panas, hujan, itu Iya. dia nanti akan berubah terus dan warna terakhir kayu ini adalah abu-abu. Abu-abu. Seperti yang tadi kita jemur di luar tadi Bang Irwan. Oh. Kalau semua kayu itu sih
Kalau dijemur di luar pastinya akan berubah. Akan berubah ya. Warnanya akan berubah. Sama seperti jati pun yang warnanya kuning itu ya coklat, nanti terakhir juga akan abu-abu. Warna terakhir kayu kalau kita taruhnya di luar gitu Bang Irwan. Iya. Ini sendiri dia sudah tidak mengalami perubahan ya, melentang-melenting enggak ya? Maksudnya melentang-melenting? Kalau kita taruh di luar, misalnya buat deck gitu. Oh, ya. ada resiko, tetap ada resiko. Kalau outdoor itu kan dia kena panas hujan itu ada resiko untuk melengkung. Gitu. Semua kayu ada resiko gitu. Berarti idealnya kalau buat mungkin kita bikin deck itu ketebalan berapa ideal supaya menghindari melengkung? Kalau umumnya saya buatnya tuh 2,5 cm Bang Irwan. Cukup kuat itu 2,5. 2,5 yang kita alami, yang kita udah kerjakan selama ini sih bagus ya. 2,5 itu udah oke sih. Mungkin ada lebar penampangnya juga harus dibatasi kali ya? Ya, jadi kalau kayu semakin lebar itu jadi resiko melengkungnya itu semakin tinggi. Iya. Kalau kita buatnya tipis cuma 2,5 terus kita kasih lebarnya 20, itu resiko melengkung. Kalau kita ngomong melengkung perahu ya, dia melengkung seperti ini Bang Irwan. Iya. Karena dia kena panas hujan. Iya. Kalau kayunya tipis, resiko melengkung perahunya itu tinggi gitu. Iya. Semua kayu. Artinya tipis dengan lebar mempengaruhi ya? Ya. Semakin lebar juga berarti semakin mudah melengkung? Ya, sebaiknya kalau mau mencari kayu yang lebar untuk pemakaian kayunya mau yang lebar tuh sebaiknya lebih tebal gitu Bang Irwan. Semakin tebal dia semakin diam. Jadi melengkungnya itu lebih kecil resikonya. Resiko melengkungnya ya. Tapi kalau kita bicara melengkungnya itu tetap ada, cuma resikonya kita perkecil. Sama seperti kayu oven misalkan Bang Irwan. Kenapa kayu oven itu walaupun udah di oven tapi masih tetap ada kembang susut. Kembang susut. Nah, kembang susut karena itu sifat kayu ya. Iya. Sifat kayu alam kayu itu walaupun di oven itu bukan membuat kayu jadi mati ya, tapi mengurangi resiko kembang susut. Mengurangi ya Bang Irwan. Mengurangi, enggak 100%. Ya, bukan 100%, karena kalau di TD kita bilang oven itu ya. Iya. Seperti jati itu kan kita bisa buat kadar airnya sampai MC-nya sampai 8-10% gitu. Jadi di kayu itu masih ada kadar air 8-10%. Nah, yang 8-10% itu yang nantinya akan ada perubahan tadi yang saya bilang, ada kadar kembang atau susutnya itu loh. Pertanyaannya kenapa nggak sekalian dibikin 0%? Emang nggak bisa? Nggak bisa. Kalau 0% itu kan berarti kayunya udah kayak arang. Nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Iya. Tapi bukan kebakar ya, cuman kering. Jadi kalau dipaksain seperti itu kayunya akan pecah. Melengkung segala macam seperti itu. Nah, ini menarik nih informasi ini. Hanya batasan kira-kira 8-10 ya. Itu tergantung jenis kayunya Bang Irwan. Gitu. Jadi kalau kayu keras seperti merbau itu biasanya di atas 12% masih kadar airnya. Gitu. Iya. Dan semakin tebal kayu itu kadar airnya umumnya semakin tinggi gitu loh. Jadi misalkan Bang Irwan oven kayu tebal 4 dan tebal 8, itu hasil akhirnya akan berbeda. Iya, menarik ini. Gitu. Mungkin kalau di batu saya nggak tahu ya. Kalau batu ada tipis, pasti ada susut. Dan batu yang tebal itu mungkin kadar apanya itu mungkin beda. Ada juga mungkin beda ya. Pasti. Kurang lebih seperti itu. Nah berarti kalau gitu, kalau kita nggak seandainya tidak bisa menggunakan metode oven, kita kalau jemur aja di terik matahari normal gitu, apakah dia bisa kering bener? Bisa, prosesnya tapi lama ya. Oh gitu? Ya. Jadi prosesnya itu bisa berbulan-bulan. Ya. Tapi bisa. Tergantung ketebalan kayu lagi tadi yang kita bilang. Apakah hasilnya sama dengan yang di oven? Kalau untuk misalkan kayu tipis kita jemur di luar tuh resiko melengkungnya tinggi sekali. Malah begitu ya? Kan kayu tipis panjang misalkan ya. Iya. Misalkan kita diri gini itu kan ada resiko dia bisa melengkung kayunya. Jadi tidak ideal untuk menjemur secara alami ya? Kalau zaman dulu sih emang seperti itu ya, kan nggak ada oven. Nggak ada oven. Iya, zaman dulu orang cuma dijemur-jemur aja kayunya. Wah menarik nih, kita dapat banyak masukan juga di sini. Baik, kita kembali sekarang kita mau di jati. Jati ini, kalau saya kan memang dari awal juga kalau ketemu jati itu udah kesannya cantik gitu ya, dan kuat. Tapi ringan ya. Iya. Tapi bisa kuat ya. Nah, pertanyaannya serat kali ya, gimana? Jati ini ada mengandung getah ya sebenarnya. Jadi yang buat dia biasanya kan kayu ini
kalahnya itu umumnya tuh sama rayap sih sebenarnya Bang. Oke. Eh, kenapa kayu ini awet? Karena kayu jati ini mengandung getah yang tidak disukai rayap. No. Gitu. Jadi secara alami Ya kalau dibilang dimakan rayap masih bisa loh. yang muda Tetap dimakan rayap. Tetap dimakan. Jadi ya cuma kan prosesnya panjang dan dia makannya nggak seperti kayu. Misalkan dia makan kayu tamper gitu, habis sekali gitu. Namanya kalau misalkan kita bongkar-bongkar zaman rumah-rumah zaman dulu, itu kan kelihatan ada kayu yang keropos dimakan rayap gitu. Tetap ada dimakan rayap. Nah, untuk menghindari rayap pakai apa, Pak? Kita tropis ya, iklim kita tropis ini Tidak bisa tidak ya? ya Keniscayaan kelembapannya tinggi. gitu. Atau ada alat pelindung? Biasa pakai anti rayap gitu. Tahan berapa lama tuh? Anti rayap selagi masih ada obat sih dia oke ya, tapi kan kalau obat itu kan cairan dikuat, Bener. itu kan lama-lama bisa menguap, bisa Betul. hilang gitu loh. Nah mungkin waktu dia setelah si racunnya ini hilang, ya udah bisa dimakan rayap gitu. Kalau anti rayap itu sekitar berapa lama sih beraksinya? 2 tahun? Saya sih kalau anti rayap kurang paham ya, mungkin orang anti rayap lebih mengerti gitu. Oke. Kalau saya di Gunung di Batu, perumpamannya kalau kita kan mengcoating, coating untuk supaya bukan rayap urusannya, ke jamur, ke lumut. Nah biasa sih tergantung sekitar 2 tahunan, tergantung dari kelembapan juga atau sering kena matahari gitu. Oh ini menarik sekali ya. Jati itu sendiri sebenarnya aslinya dari mana sih, Bang? Apakah tanaman Indonesia asli? Jati ini tumbuhnya tuh kayaknya sih ada di hampir kayak di Seluruh. Afrika ada juga loh Pak. Ada. Ada Afrika Oh, juga ada oke, jati. clear. Vietnam itu ada jati. Berarti pastinya ada nama-nama latinnya gitu. Iya, ya. nama latinnya mungkin beda-beda ya. Dan setiap daerah pasti walaupun sama pohonnya biasa cenderung ada perbedaan karakteristiknya ya. Ya biasanya daerah tanah ya, tanah Iya. tumbuhnya itu ya, Iya. mengandung tanah tumbuhnya itu kalau semakin perhutani ya biasanya mereka kan punya, mereka udah tahu kan kandungan kapur di Iya. tanah ini Iya. nah itu biasanya mereka udah di plot buat perhutani tanam jati gitu. Dia katanya kalau tumbuhnya di tanah yang subur dengan tanah yang kering, hasil dari pohon kayunya yang kita bukan masalah kesehatan, kayunya lebih bagus yang di tanah yang kering, agak kering tandus gitu ya, apa betul? Yang ada kapurnya. Ada kapur ya? Nah, Oh. jadi kalau terlalu subur atau tanah yang itu biasanya dia dia punya serat nggak sepadat kayu ini. Oh gitu. Uratnya, seratnya ya. Kalau Bang Irwan lihat penampang kayunya gitu. Bang Dhani coba nih dianalisa biar kita belajar caranya gimana. Penampang di sini ya gitu Iya. Bang Irwan. Kalau ini kan lebih padat gitu loh. Berarti kan di daerah tumbuhnya bukan di daerah yang banyak air gitu. Ya, ya. Di Jawa paling banyak ya atau di seluruh Indonesia juga ada? Di seluruh Indonesia ada sih kayu Ada. jati ya. Oke. Kayu Sumatera ada, di Kalimantan ada, Oke. di Papua ada, gitu. Sulawesi ada. Cantik sekali. Lalu dari Bang Dhani dengan melihat serat ini kira-kira Anda bisa menyampaikan apa nih bahwa mengenai karakter ini apa? Kalau urat jati ini sebenarnya banyak orang suka ya memang ya. Memang kayu yang punya apa ya, tekstur uratnya yang indah gitu loh. Jadi selain kayunya awet, ini kayu itu indah gitu loh dan berurat sekali gitu loh. Emang nggak bisa dijelasin indahnya gitu ya, Ya. tapi sangat berurat gitu ya. Iya. Keren. Ya, Keren. seperti yang Bang Iwan duduk itu bench, nah itu kan kelihatan Ya. sekali urat kayunya gitu. Itu Waduh. buat cantik sekali itu. Ini asik. Dan apalagi kalau saya membuat saya satu hal lebih plus lagi kalau dia ada kulit luarnya gitu Bang Dhani. Nah ini kayak peralihan ini ke halus, aduh keren banget. Oh gitu. Kalau itu selera ya Bang Iwan. Ini enak. Toya Sakti. Kalau Bang Irwan lebih suka yang mana? Jati atau ulin? Oh dua-duanya saya suka karena tergantung fungsi. Kalau ini memang buat fungsi memang keras atau apa
apalagi ini yang mengandung berat. Jadi kalau kita olahraga, kita lebih cepat keringat di bener ini. Benar-benar. Kalau itu ringan, tapi ringan tuh memang lebih. Saya kadang-kadang malah lebih banyak menikmati ini, saya pegang-pegang, sakit. Dilus-lus saja pasti ya. Dilus-lus. Nanti lama-lama jadi ditaruh di kamar. Sampai istri ini ngapain buat ini? Buat gulingan. Buat gulingan. Cantik sekali. Bener loh, Pak. Hebat. Ya, uratnya gini. Dan urat ini bukan urat, ini istilahnya apa ya? Serat kayu. Serat kayu kali bilangnya. Jati. Baik teman-teman, kita ini sudah belajar sedikit tentang kayu dari ada jati dengan ulin. Nah sekarang kita mau belajar juga nih pada Bang Dhani, karena Bang Dhani bukan cuma soal teknis, dia teknis jago sekali dalam membuat juga rapi, telaten, ya hebat Bang Dhani, salut. Terima kasih Bang Iwan. Terus yang kedua, yang saya merasa dari awal itu bukan cuma hal teknis, tapi soal rasa. Jadi dia orang yang benar-benar tahu atau benar-benar bisa merasakan, oh ini kecantikan suatu suatu kayu itu dari sisi mana, walaupun kayu itu masih rough, masih belum berbentuk, tapi Bang Dhani sudah bisa tahu ini bakal kemana. Contohnya kita mau bahas ini sedikit nih Bang Dhani, ini menarik sekali, yuk kita kesini yuk teman-teman yuk. Ya Bang Dhani, kita ini oh ini jadinya begini. asli. Nah nanti baru oh Mas nanti kita buat begini bisa Mas. Oh bisa gitu dapat. Nah, dia biasanya beliau sambil ngopi duduk di atas pohonnya, di atas batang ini gitu. Kasih tahu ukiran, tukang ukir. Dia coba ukir. Nah ini kan percobaan. Oke. Dari sini kita lihat oh ini ada kekurangannya di sini. Ya. Nah setelah ini jadi hasilnya masih ada beberapa yang saya kurang pas. Thank you.